Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatus Sa'adah, NIM 102230029 dari kelas SMA. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan konsumen terkait cacat produk. Sebelum itu, diketahui bahwa cacat produk sendiri merupakan setiap produk yang tidak memenuhi standar tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam proses produksinya maupun dalam pengedaran atau pendistribusiannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai PT Ebako Nusantara yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur yang menghasilkan berbagai perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan ini menggunakan sistem make to order di mana barang produksi akan dibuat ketika telah menerima pesanan dari pelanggan atau konsumen. Permasalahan yang ditemukan dalam perusahaan ini yaitu tingginya tingkat kecacatan pada proses produksi yang mencapai hampir 50% dari seluruh jumlah part atau bahan yang digunakan untuk proses produksi, yang bisa mempengaruhi tingkat kegagalan barang produksi tersebut. Perusahaan ini untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan ini memiliki dua strategi. Yang pertama yaitu menggunakan metode FMEA dan yang kedua menggunakan metode FTA. Metode FMEA sendiri yaitu metode Failure Mode and Effect Analysis dan metode FTA yaitu metode Fault Tree Analysis. FMEA sendiri merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan pada suatu sistem produksi. Strategi ini digunakan untuk mengidentifikasi agar ditemukan sumber dan akar masalah penyebab kegagalan barang produksi. Sedangkan FTA merupakan metode untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan produk secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan diagram pohon kesalahan. Dengan menggunakan dua strategi tersebut, perusahaan bisa mengetahui akar penyebab atau akar masalah dari kegagalan barang produksi tersebut. Setelah ditemukan akar masalah tersebut, maka perusahaan bisa melakukan perbaikan dengan meningkatkan sistem produksi perusahaan agar bisa memproduksi furnitur dengan maksimal. Menurut saya, dengan penggunaan kedua strategi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap barang produksinya. Di sini perusahaan bertanggung jawab, sadar akan tanggung jawabnya terhadap hasil dari bahan produksinya, sehingga dengan menggunakan strategi tersebut konsumen tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh barang produk tersebut. Dengan adanya strategi tersebut juga melindungi konsumen dari kerugian yang bisa ditimbulkan dari kegagalan produk tersebut, karena perusahaan telah memprediksi sebelumnya, sebelum barang tersebut diedarkan kepada konsumen, perusahaan telah menganalisis apakah barang produksi tersebut telah layak digunakan oleh konsumen atau belum, sehingga ketika barang produksi tersebut telah layak digunakan konsumen, maka konsumen akan aman dalam mengonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Selain tanggung jawab dari perusahaan, di sini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu pendapat saya mengenai PT Ebako Nusantara tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.